Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini sudah masuk ke serial Ask Me Anything yang ke-33. Wow, pertanyaannya bagus-bagus dan keren-keren banget. Bahkan ada salah satu pertanyaan yang masuk dari salah satu YouTuber dengan follower yang sangat-sangat banyak. Mungkin 5 atau 6 kali lebih banyak ya dari kita ya. Oke, kita langsung aja yuk. Menarik nih, kita bahas pertanyaan satu persatu. So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari yang dimaksud ilmu investigatif itu kayak gini bukan sih? Waktu itu kan saya pulang sekolah dan kebetulan waktu itu uas saya punya grosir. Terus saya bertemu dengan sales dan kebetulan saya mengobrol sama salesnya waktu di tahun 2021. Dan waktu itu kata salesnya di cabang Sukabumi itu sangat kacau. Katanya kepala cabang dan lain-lainnya sebagian besarnya korupsi. Dan terbukti di tahun 2021 sampai sekarang turun terus. By the way, aku cari di berita nggak ada berita-berita yang kayak gitu terkait cabang Sukabumi. Apakah seperti itu? Contoh investigatif investing itu Om Ben. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan lu sangat-sangat bagus. Jadi kita harus sensor nama kamu demi keselamatan kamu. Tapi satu yang bisa kita bilang di sini adalah apa yang sudah kamu lakukan sangat benar dan sangat betul. Dan itu yang namanya investigative investing, ilmunya real dari dunia nyata. Bukan dari planet Mars. Bukan dari lu baca astrologi bintang-bintang di langit. Bukan juga lu main-main candlestick, main babi ngepet. Jadi itu bukan investasi lah. Itu cendol-cendol mania, itu orang-orang yang nggak jelas. Lu nggak usah ikutilah orang-orang keblinger seperti itu. Dan itu jumlahnya banyak. So, selamat buat kamu ya. Jangan lupa di-pip bahwa kamu sudah lolos dari jebakan Batman itu. Kamu sudah punya pola investasi yang normal, yang bagus. Sekarang kita bahas, dari yang kamu bilang, itu apakah benar atau salah? Gue bisa bilang metode kamu sudah sangat benar, dan gue sangat sering sekali ketemu perusahaan yang korup, perusahaan yang belangsak, karena dari bawahnya aja sudah hancur lebur, sudah tidak punya integritas, dan jangan heran kalau perusahaannya di IHSG pun ikut nyungsep. So, apa yang kamu bilang itu sangat baik sekali, dan gue sangat bersyukur kamu mau berbagi di sini. Dan sebagai gantinya, gue akan kasih timbal balik. Betul nggak berita kamu itu? Bahkan lebih parah, gue bisa bilang. Kenapa? Karena bukan hanya di level bawah, lu harus tahu dong, kenapa level bawah berani korupsi? Kemungkinan besar karena dia belajar dari yang di atasnya. So, gue kasih satu clue buat kamu. Karena kamu sudah melakukan PR kamu dengan bagus. Perusahaan yang kamu sebut itu konsisten, direkturnya dipecat. Jadi setiap tahun itu ada direkturnya yang dipecat, guys. Tentunya bukan karena dia berprestasi ya, tetapi karena direkturnya belangsak. Jadi metode kamu itu sudah sangat benar. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa saham ini akan nyungsep dan semakin nyungsep. Dan kamu jangan berharap seperti orang-orang bodoh di luar sana yang bilang ini saham akan naik ke 30.000. Itu tidak punya otak. Jadi kamu bisa cari yang lain. Enak kan? Investasi itu gampang. Perusahaan yang jelek kamu buang, ambil perusahaan yang bagus. Udah, selesai. At least sekarang kamu udah mengerjakan PR kamu sudah tahu, kamu sudah bisa mensortir mana perusahaan-perusahaan sampah yang kalau kamu baca koran, selalu dipuja-puja ini perusahaannya bagus, barangnya begini, aduh itu semua tipu muslihat. Dunia nyatanya apa? Isinya sampah. So, lu nggak usah heran kalau dia akan semakin nyungsep. So, congrats buat teman-teman yang sudah mengerjakan PR-nya dengan baik. Dan kamu bisa cek, tadi yang ngajuin pertanyaan, cek nama direksinya. Bener nggak yang Benix bilang bahwa direkturnya dipecat terus sepanjang tahun? Jadi ini bukti bahwa ini perusahaan yang sangat ngeri, isinya mafia dari atas sampai bawah. Bukan cuma di Sukabumi korupsinya. Di seluruh Indonesia. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain bahwa ketika lu lagi berkunjung ke planet bumi dan berada di dunia nyata, nggak peduli lu ada di Cianjur, Cilacap, atau Cirebon, ada gunanya lu ngobrol sama orang-orang lokal, pengusaha lokal, orang-orang yang punya kegiatan ekonomi atau penghidupan di sana, mau dia nelayan, petani, kebun, semua ada ilmunya. Jadi kamu jangan anggap remeh ilmu-ilmu dari dunia nyata seperti yang sudah dilakukan oleh kawan kita, Pip ini. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Aldi Ibrahim. Om Benix, agak out of topic sih. Sekarang kan lagi ramai. OJK ada kasih warning terhadap 11 perusahaan asuransi. Namun, tidak menginformasikan perusahaannya apa aja. Maksudnya tuh apa yang nggak dikasih tahu? Bukannya jika masyarakat awam lebih cepat tahu malah lebih baik ya? Sehingga mengurangi nasabah yang akan salah pilih asuransi.
Terima kasih Om. Ya, teman-teman, kalau gue sih sepakat dengan yang kamu bilang ya. Gue sangat-sangat sepakat sama lu, harusnya bisa lebih transparan lagi, supaya kita bisa terhindar dari jebakan-jebakan Batman, asuransi-asuransi bodong itu yang hobinya nipu orang. Ini gue perlu bilang ya, ada beberapa hal yang kalau kita sebagai orang retail, investor retail, orang awam, kita berharap kayaknya itu harusnya dibuka dong ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sudut pandang regulator, ada hal yang mereka juga harus lindungi. Kenapa? Karena nggak semua pelaku asuransi itu belangsak, berdebah, bajingan, busuk. Tidak. Ada juga yang baik-baik. Nah, kalau seandainya kita buka data 11 asuransi yang brengsek ini, bagaimana kalau seandainya orang-orang jadi panik? Akibatnya merembet ke perusahaan-perusahaan lain yang sebetulnya bagus dan bisa dipercaya. Orang jadi panik, semua berebut tarik dana yang akhirnya industri asuransi Indonesia kolaps. Jangan lagi ada PHK massal di mana-mana hanya karena orang pada rebutan tarik duit karena terjadi kepanikan massal. Itu kita juga tidak mau. Kenapa? Karena salah satu soko guru industri finansial Indonesia adalah asuransi. Kalau seandainya salah satu pilar itu runtuh, orang jadi kemudian bisa mempertanyakan bagaimana pilar-pilar yang lain itu seperti perbankan, pasar modal, apakah masih aman gitu kan. So mereka mau menghindari yang namanya bank rush ini. Jadi ini mirip ketika kalau ada bank mau collapse, orang buru-buru narik duit padahal belum tentu isunya benar, bank ini collapse, bank ini bangkrut. Tapi orang keburu mencairkan duitnya, depositonya, dia tarik dananya, apa yang terjadi, udah pasti bank itu kolaps. Nah ini yang mau dihindarkan oleh OJK. Itu kabarnya hal yang bagus bukan? Itu hal yang bisa dimaklumi kalau menurut saya. Tetapi di sisi lain, ini juga menandakan kita sebagai investor retail itu harus betul-betul berhati-hati gitu loh. Apalagi dengan penawaran-penawaran asuransi. Ingat ya, fungsi asuransi itu untuk memproteksi, bukan investasi. Mayoritas investasi bodong itu, apa yang mereka tawarkan, oh lu beli asuransi di gua, biasanya asuransi jiwa, nanti setelah 10 tahun duit lu bertambah dari 1 miliar jadi 10 miliar. Ya kalau lu pikir ya, ini perusahaan kan ahlinya dalam memproteksi orang, dalam menghitung kualitas resiko yang ada pada dirimu. Mungkin kecelakaan, mungkin cacat, mungkin mati karena sakit penyakit, dan lain sebagainya, dan itu ditranslate ke dalam sebuah premi. Premi ini kumpulan premi dari seluruh orang, inilah nanti yang akan mengganti kalau ada yang menagih klaim. Banyak investasi bodong menawarkan program investasi dengan deposito, dengan bunga, dan lain sebagainya. Please lu jangan percaya. Kenapa? Karena yang bisa menawarkan deposito, sekali lagi ya gue bilang ya teman-teman, itu hanya perbankan. Kalau ada institusi lain menawarkan deposito, lu harus pertanyakan kewarasan lu. Lu harus pertanyakan legalitas itu. Jadi teman-teman harap hati-hati, apalagi bisa dapat bunga, berbunga itu udah nggak bener ya. Ingat, asuransi itu memproteksi, yang lu dapatkan apa? Lu mendapatkan proteksi terhadap aset yang lu berusaha lindungi. Mungkin rumah, gedung, bangunan, mobil, atau jiwa kamu. So, buat teman-teman, lu harus sangat hati-hati ya. Kenapa? Karena makin kesini, dan kalau lu lihat, dan kalau kamu betul-betul follow back dari tahun lalu, gue udah bilang, tahun 2023 adalah tahunnya investasi bodong, khususnya dari sektor asuransi. Jadi semakin hati-hati kamu kalau ada yang melakukan penawaran asuransi dengan penawaran yang tidak masuk di akal. Please beware. Ingat ya, dari sini kamu bisa lihat OJK aja nggak mau buka nama itu gitu loh. Artinya kita nih sekarang yang harus lebih hati-hati. Pertanyaan selanjutnya dari Guru Gembul. Bukan nggak jelas Baraya, mohon dimengerti, seseorang yang nggak ambil kesimpulan akhir dalam video bukan berarti ngebencong, tapi mengajak penonton untuk bersama memikirkannya. Artinya, orang yang bermaksud tidak menggurui, tapi mengajak bernalar bersama. Saya seorang guru sekolah. Metode seperti ini disarankan agar murid terbiasa berpikir, agar jawaban bukan sebuah dogma, karena bukan soal benar, salah. Kesimpulan akhirnya, tapi proses bagaimana seseorang mencapai kesimpulan akhirnya. Sukses selalu Bang channelnya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan yang menarik dan ada juga pertanyaan yang salah. Menarik begini, kita boleh, kalau Pak Guru Gembul, gue nggak tahu ya, profesinya mungkin guru ya, guru SD, SMP, atau SMA. Kalau guru pendidikan sekolah dasar atau menengah atau SMA, itu masih bisa dimaklumi ketika kita mengajarkan siswa kita yang mungkin jumlahnya cuma 30 orang, 50 orang, terus kemudian kita berbuat salah, kita masih bisa revisi itu di pertemuan selanjutnya. Dan pun kalau salah yang nyungsep, yang mati pun 40 orang, 50 orang yang tersesat. Tapi pun kamu masih punya waktu untuk mengkoreksi itu kan. Dan sebagai guru tingkat SD atau SMP SMA, itu pun sangat gua anjurkan juga untuk pakai metode itu supaya apa? Supaya orang-orang punya rasa penasaran untuk cari tahu sendiri, supaya orang-orang juga bisa belajar sendiri kan. Sepakat, saya sangat sepakat. Tetapi yang tidak sepakat, di channel investasi Benix, kita membongkar penipu-penipu busuk yang hobinya bayar-bayar orang
menyebarkan informasi-informasi palsu, itu pertama. Yang kedua, begitu banyak orang tertipu, begitu banyak orang yang mati, bunuh diri, karena apa? Dikerjain habis-habisan oleh berita-berita fake, dijebak oleh influencer, YouTuber, dan lain sebagainya, supaya dia membeli instrumen investasi tertentu, ujung-ujungnya nyungsep. Dan banyak orang itu mempercayakan keputusan investasi dia kepada influencer itu, dan itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena bisa jadi informasinya tidak benar dan bisa jadi informasi yang menyesatkan. Ada begitu banyak contoh orang berusaha menipu lo. Nah, dunia investasi adalah dunia yang sadis. Kenapa? Karena di dunia investasi kalau lu lihat itu udah begitu banyak contohnya orang rugi kena investasi bodong sampai jumlahnya bukan ratusan lagi, bahkan ribuan triliun ya. Jadi ini yang sangat disayangkan, dan gue sudah berinvestasi di IHSG selama bertahun-tahun, dan gue lihat metodenya sama. Bagaimana cara orang-orang nipu orang dengan melakukan misinformasi dan disinformasi publik. Jadi kemudian ketika gue melihat, gue nggak peduli orang punya title S1, S2, S3, S4, S7, kalau informasinya salah, harus dilawan. Kenapa? Karena orang lain bisa tersesat, orang lain kemudian terjebak. Itu sesuatu yang menurut gue, dan saya nggak bisa mengizinkan ada orang mentang-mentang punya title, S3, S4, S5, terus lu kira lu boleh ngibulin orang, gue nggak terima dengan itu, gue sangat tidak setuju dengan itu. Kenapa? Kalau kamu masih guru SD, SMP, SMA, masih bisa dibilang, lu masih bisa kasih kuis, pertanyaan sama teman-teman. Tapi kalau udah level profesor ya, gue sorry aja nih bilang nih. Gue nggak sorry sama sekali. Kalau lu udah profesor, lu itu guru besar. Lu bukan lagi membingungkan orang ya. Lu itu udah harus berani mengambil kesimpulan, harus berani yang benar lu bilang benar, yang salah lu bilang salah. Jangan linglung. Gua sangat kecewa dengan orang-orang seperti itu. Itu bukan guru besar namanya. Namanya udah profesor, orang datang ke sana buat cari ilmu, bukan untuk tersesat. Gua sekali lagi bisa bilang, apa yang diutarakan oleh Guru Gembul, pertanyaan kamu sangat bagus, and gue setuju kalau seandainya teman-teman di SD, SMP, SMA jangan pendekatannya dogmatis, jangan otoriter, kasih kesempatan orang buat ambil kesimpulan, belajar lebih banyak. Tapi kalau sudah level S3, orang melihat lu seperti ahli ulama, orang melihat lu sebagai panutan, mereka tentu berharap mendapatkan ilmu yang benar. Bukan lagi orang-orang yang masih bingung keblinger mana yang salah, mana yang benar, dan tidak berani mengatakan hal yang benar. Itu ngeri. Dan guys, khusus untuk video kemarin terkait Renal Kasali, itu video tentang thrifting, dan masih banyak orang yang gue baca di kolom komen membela apa salahnya thrifting segala macam. Gini ya, gue mau kasih tahu, yang namanya thrifting itu nggak salah. Lu mau jual beli barang bekas itu nggak salah. Lu mau beli barang bekas ya silakan. Lu mau jual barang bekas silakan. Yang dilarang adalah lu kalau jual beli barang bekas, barang yang lu dapat itu dari impor. Impor barang bekas itu ilegal, guys. Dan ini udah diatur hukumnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022. Isinya apa? Isinya mengatakan dengan secara jelas dan sangat gamblang bahwa impor pakaian bekas itu dilarang. Jadi sekarang gue mau bilang sama lu, secara undang-undang, secara hukum, itu sudah dibilang itu tindakan yang ilegal. Jadi di sini udah jelas, itu bukan barang-barang yang lu bisa bilang ini barang halal buat lu jual. Lu nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Sumbernya aja udah haram, namanya ilegal, melanggar hukum. Terus lu masih mau bela yang begini? Atau lu masih bimbang apakah impor pakaian bekas itu dibolehkan atau tidak? Itu menurut gua keblinger. Nah, gue sebagai sarjana hukum berbicara bahwa yang namanya hukum harus ditegakkan. Kalau undang-undang aja udah bilang itu ilegal. Kenapa kita jadi keblinger ngebelain pengusaha-pengusaha importir barang-barang bekas yang mau menjadikan Indonesia tempat sampah? Itu tidak masuk di akal, teman-teman. Sekali lagi, impor barang bekas itu ilegal, aturan hukumnya sudah jelas. Lalu, hal yang paling menyedihkan, banyak banget orang yang ngebelain ya kemarin. Dan mereka sepertinya lupa. Gue bukan profesor ekonomi, tapi kita bukan orang yang buta hatinya. Dan lu harus lihat di depan lu, ini adalah jurnal terkenal internasional ekonomi, di Economic Journal tahun 2008. Di situ sudah dinyatakan dengan sangat jelas bahwa ketika dilakukan impor pakaian bekas, banyak orang sok baik, banyak orang jualan, banyak orang ngasih, bahkan ekspor pakaian bekas mereka, negara-negara maju itu, ke Afrika, guys. Jadi Afrika itu di tahun 1980 sampai sekarang bahkan itu jadi surga pakaian bekas. Banyak negara-negara maju itu buang ke sana. Ada yang bentuknya donasi, ya bentuknya ngasih atau bahkan jual. Dan apa yang terjadi menurut jurnal ekonomi ini? Ternyata dari tahun 1981 sampai tahun 2020, impor pakaian bekas ini sudah menghancurkan bisnis tekstil di negara-negara Afrika. Dan lebih parah, data menunjukkan 50% tenaga kerja hilang dari sektor
tekstil. So teman-teman, kalau kemudian masih banyak orang yang membela impor-impor baju bekas ilegal ini, itu harus dipertanyakan. Dan gue sangat tidak setuju dengan hal itu. Nah, kembali ke Guru Gembul. Menurut lu jadi, hal seperti ini yang sudah jelas dan nyata-nyata ilegal secara hukum, yang sudah jelas nyata-nyata menghancurkan industri dalam negeri, PHK di mana-mana, apakah menurut lu bisa diterima kalau seorang profesor masih bingung mana yang benar, mana yang salah? Menurut saya, Guru Gembul, mungkin kamu lebih cocok jadi guru besar. Pertanyaan terakhir dari Ibu Mercy Sihombing 2894. Salam kenal, saya single mom 55 tahun, 2 anak, sudah kerja sambil kuliah beasiswa S1 dan S3. Wow, mantap. Rencananya saya mau jual 2 properti total 1 miliar untuk beli saham. Yes. Karena harga properti di Jatibening Besi dan Harvest City Bogor kayaknya sudah mentok dan makin susah lakunya. Apakah itu ide yang bagus Pak Benny? Jual investasi di properti untuk investasi di saham. Target saya 5 tahun. Dana 1 miliar bisa berkembang menjadi minimal 2 miliar. Mohon saran beli saham apa ya? Untuk dana darurat saya pribadi hanya 60 bulan dana. Untuk 12 bulan saya taruh di tabungan. 48 bulan saya invest di ORI. 11 dan 12 yang jatuh tempo, 20 dan 43 bulan lagi. Thanks Pak Benix, God bless you. Mantap. Artinya ibu ini sudah sangat well diversified. Kenapa? Karena dia melakukan diversifikasi dalam bentuk deposito, dalam bentuk ORI, bahkan dalam bentuk properti. Dan ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena gue suka nih kalau ada yang nanya begini. Karena kalau lihat inboxnya Benix, itu banyak banget yang bertanya-tanya soal investasi. Pak Benix, saya punya duit 8 miliar. Saya beli saham apa ya? Pak Benix, saya habis ketipu nih sama trader astrologi. Duit saya sekarang cuma tinggal 800 juta nih. Saya beli saham apa ya? Jadi banyak yang pertanyaan yang seperti itu yang masuk. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya akhirnya orang-orang sudah tobat ya. Mereka udah nggak percaya lagi dunia trader, candlestick, bandermologi, itu semua hoax, scam, tukang tipu semua. Mereka udah sadar bahwa yang benar apa? Bursa efek adalah tempat kita berinvestasi. Investasi dalam bentuk instrumen surat berharga yang namanya saham. Now, kalau kamu udah punya mindset investasi, bahwa bukan beli hari ini, jual besok. Nggak ada ceritanya orang beli ORI, orang buka deposito, hari ini buka, terus nanti sore jual lagi. Nggak jelas, lu mau investasi apa mau bisnis cendol? Nggak begitu caranya. Jadi ini hal yang sangat baik dan sangat bagus. Dan kalau saya pribadi, kalau ibu udah punya diversifikasi yang cukup besar dan mau masuk ke saham, ya saya sangat-sangat merekomendasikannya. Kenapa? Karena kalau kita beli saham yang bagus, saham jenis kapal induk contohnya, ya, kita itu bisa cuan 20% per tahun. So kalau ibu punya mindset, oh saya pengen nanti panen di tahun kelima, logikanya 20% setiap tahun, dalam waktu tunggu 5 tahun, uang kita udah bertambah dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Nah, yang namanya investasi itu semudah itu. Cukup beli saham yang pasti naik. Dan kamu harus tahu apa yang kamu beli. Jangan ujung-ujungnya kejebak beli perusahaan-perusahaan sampah, perusahaan-perusahaan dasar yang kelihatannya bagus padahal nyungsep. Nah, jenis sahamnya apa? Nah, tentu ibu bisa beli saham. Nah, teman-teman yang udah follow Benix dari lama pasti udah tahu dong saham apa yang bisa kasih kamu profit secara konsisten walaupun tidak besar. Ya 15-20% setahun itu masih bisa kita capai. Dibanding kenapa properti? Properti akan semakin nyungsep. Kenapa? Karena suku bunga akan semakin naik. Nah, saya salah satu orang yang lebih pro investasi ke dunia saham. Kenapa? Karena menurut saya hidup di dunia saham sampai hari ini, penghasilan saya 100% uang saya juga ada di saham. Dan sudah terbukti, ya saham menguntungkan saya. Jadi buat teman-teman yang merasa masih ketakutan untuk investasi di saham, pertama sebelum masuk pastikan dulu punya mindset seperti ibu ini yang sudah memiliki dana aman atau emergency fund selama beberapa bulan ke depan, sehingga dia tidak harus serta-merta panik ketika kemudian harga sahamnya jatuh. Dia masih bisa bertahan. Jadi teman-teman, ini bagus pelajaran dari sesi ama yang ini bahwa jangan pernah taruh semua telur kamu ke dalam satu keranjang, selalu diversifikasi. Dan kalau kamu punya mindset cari aman, cari kestabilan, berlindung di dalam kapal induk adalah salah satu contoh metode investasi yang sangat aman. Dan gue rekomendasikan itu. Gue sendiri lakukan itu. Oke guys, pertanyaan kamu bagus-bagus. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, jangan menyerah, jangan putus asa. Tulis di bawah ini, di kolom komentar ini pertanyaan kamu apa akan kita jawab di sesi ama yang selanjutnya. Ingat guys, sayangi keluarga, jauhi narkoba, dan jangan pernah terjebak investasi bodong, apalagi trader-trader yang nggak jelas itu. Oke, salam sehat, salam cuan, bye-bye.